Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang makhraj huruf dan juga sifat-sifat huruf. Jadi setiap hurufnya akan kita bahas detail. Makhrajnya di mana, kemudian sifatnya apa saja. Dan makhraj ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu makhraj yang keluar dari tenggorokan atau halqi, makhraj yang keluar dari lisan atau dari lidah, makhraj yang keluar dari syafatan atau kedua bibir. Ada 2 lagi sebenarnya, yaitu khayshum dan juga jauf. Hanya saja kalau jauf itu kan hanya sekedar panjang atau pendeknya huruf. Karena jauf ini adalah rongga mulut, a, i, u, yakni huruf mad. Sedangkan khayshum itu keluar dari rongga hidung, berkaitan dengan tajwidnya, gunnah, idgham bi gunnah, ikhfa, dan lain sebagainya. Jadi yang paling inti dari makhraj huruf yang perlu kita tata peletakannya yaitu 3 ini. Halqi, lisan, dan juga syafatan. Dibagi menjadi 3. Sekarang kita akan membahas dulu makhraj dan sifat-sifat huruf yang keluar dari halqi atau tenggorokan. Artinya bagaimana? Artinya huruf-huruf ini sangat dipengaruhi dengan penempatan suara atau fokus suara pada tenggorokan. Kalau lidah mungkin bisa mempengaruhi lidah kita nanti. Kita meletakkan lidahnya di mana. Nah, kalau tenggorokan itu fokus vokal suaranya di sebelah mana. Dan ini memang susah. Kenapa? Karena di dalam tenggorokan untuk memvisualisasikannya pun sulit. Tapi kalau lidah menjelaskannya agak sedikit mudah. Sedangkan tenggorokan, di dalam tenggorokan bagaimana kita memvisualisasikannya? Ya, makanya ini penjelasan insya Allah semaksimal mungkin, mudah-mudahan bisa difahami. Kita akan bahas satu persatu makhrajul huruf yang keluar dari tenggorokan, yang mana fokusnya betul-betul di tenggorokan. Ada yang dari aqsal halqi, hamzah, dan juga huruf h, yaitu di tenggorokan yang paling bawah. Tenggorokan yang paling bawah berarti dia berada di tempatnya pita suara. Itulah letak pita suara kita. Kita bahas satu persatu. Hamzah. Di mana makhrajnya hamzah? Makhrajnya hamzah ini berada di tenggorokan yang paling bawah atau aqsal halqi. Dia berada di pita suara. Jadi pita suaranya terbuka ketika dia berharokat a, i, u. Coba diletakkan jarinya, a, i, u. Akan bergetar di sini. Ketika dia sukun, maka pita suaranya tertutup. Ya. Ini pita suara nih. A, i, u, ba. Ba. Jadi sukunnya huruf hamzah ini adalah dengan menutup pita suara. Jadi bunyinya tuh nah. Kita bahas sifatnya. Dari segi nafas dia bersifat jahar. Hamzah tidak boleh ada nafas yang keluar. Kemudian dari segi suara dia bersifat syiddah, kuat tekanannya. Kapan tahu itu syiddah? Ketika dia sukun. Ketika kita sukun, kita matikan, akan terdengar bahwa huruf tersebut ada tekanan. Ba, ta, sa, ja, ja, a. Nah, itulah tekanannya, berarti kuat, syiddah. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah dia bersifat istifal. Pangkal lidah tidak dinaikkan.
Kemudian dari pertemuan lidah ke langit-langit mulut dia bersifat infita, bagian lidah yang lainnya pun tidak ikut diangkat. Kemudian dari segi mudah atau susahnya dia bersifat ismat atau huruf yang sulit untuk diucapkan. Kemudian cara mengucapkan huruf hamzah ini bagi pemula ini cukup dengan membuka mulut lebar-lebar. Dulu ada santri sama guru saya, dia disuruh untuk mengucapkan huruf hamzah. A, 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 A. Sulit sekali dia mengucapkan huruf hamzah. Maka guru saya sampai memasukkan tangan ke mulutnya. A, A. Baru dia bisa mengucapkan huruf A. Mungkin nanti kalau sudah terbiasa dengan membuka mulut sedikit saja sudah bisa. A, I, U, Ba. Tetapi ketika baru belajar ada kemungkinan susah, maka caranya buka mulutnya lebar-lebar. A, I, U. Dan ketika berharokat tadi disebutkan pita suaranya dibuka. Dibukanya sangat sempurna. Jangan tanggung-tanggung. I, U. Tapi harus A, I, U. Dan ketika sukun, maka pita suaranya tertutup. Ba. A, I, U, Ba. Paham ya? Sekarang kita tadribat atau praktek bareng-bareng. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A. Na minal mu'nima I, An, Ani, A. Bareng. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A. Na minal mu'nima I, An, Ani, A. Ulangi bareng-bareng. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A. Na minal mu'nima I, An, Ani, A. Silakan diulang-ulang. Kemudian huruf H. Di mana makhrajnya huruf H? Makhrajnya huruf H sama dengan hamzah, yaitu di pita suara. Dan dia pita suaranya terbuka. Ha, hi, hu, bah. Dan membuka pita suaranya jangan terlalu lebar. Biasa saja. Ha, hi, hu, bah. Jangan ha, hi, hu, bah. Satu. Itu nanti kesannya keluarnya bukan di pita suara atau tenggorokan paling bawah atau aksal halqi, bukan. Kesannya seperti keluar di dada. Ha, hi, hu, bah. Itu terlalu lebar membuka pita suaranya. Jadi biasa saja. Ha, hi, hu, bah. Sebagaimana kita tertawa. Ha, 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 ha. Hi, 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 hi. Cuman kadang-kadang suka meleset itu mengucapkan H seperti huruf H. Kalau H itu di tenggorokan yang tengah, bukan tenggorokan yang bawah. Kalau H ini sama dengan huruf H biasa. Ha, hi, hu, bah. Ingat ya, jangan sampai terlalu berlebihan sehingga terkesan keluar dari dada. Gak usah seperti itu. Ihdinas siratal misalnya. Bukan begitu, tapi biasa. Ihdinas, ha, hi, hu, bah. Dan ketika di ujung kalimat kita harus memperhatikan haknya tetap harus terbaca dengan jelas. Fi. Haknya tetap harus terbaca. Allah. Haknya harus ada tetap. Karena biasanya kesalahan pada umumnya hak di ujung kalimat ini suka tidak terdengar. Gitu ya. Sekarang kita akan bahas sifatnya. Dari segi nafas, huruf H ini bersifat hamas, artinya keluar nafas, jelas ya. Ha, hi, hu, bah.
Kemudian dari segi suara dia bersifat rakhawah, artinya mengalir begitu saja, tidak ada tekanan. Tekanan yang sangat ringan. Taunya itu rakhawah ketika dia sukun. Bah. Mengalir begitu saja. Tidak ada tekanan. Beda dengan hamzah. Ba tekanan. Tapi kalau ini bah, mengalir. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah dia bersifat istifal, artinya pangkal lidahnya tidak dinaikkan. Ini ujung lidah, ini pangkal lidah, ini tidak dinaikkan. Kemudian dari segi pertemuan lidah ke langit-langit mulut dia bersifat infita, bagian lidah yang lainnya pun tidak terangkat. Dan dari segi mudah atau susahnya dia bersifat ismat, termasuk huruf yang sulit untuk diucapkan menurut orang Arab. Kita praktek atau tadribat bareng-bareng. Saya dulu. Ha hi hu bah hu han haniha na minal muhni mahi han haniha. Bareng. Ha hi hu bah hu han haniha na minal muhni mahi han haniha. Karena keenam huruf ini adalah semuanya huruf izhar, maka otomatis semua tanwin dibaca jelas. Diulangi bareng-bareng. Ha hi hu bah hu han haniha na minal muhni mahi han haniha. Jangan dinaikkan menjadi ha hi hu bah. Itu jatuhnya tenggorokan bagian tengah. Sekarang kita bahas huruf ain dan juga ha. Huruf ain dan juga ha ini sama-sama makhrajnya berada di tenggorokan yang tengah, atau dalam bahasa medisnya di epiglotis. Apa itu epiglotis? Epiglotis itu adalah katup nafas. Ya, ada katup nafas di sini di tengah tenggorokan. Atau pintu penjaga saluran udara, di mana epiglotis ini ketika seseorang ini makan, kemudian dia menelan, maka epiglotisnya akan tertutup, sehingga tidak ada sesuatu pun bisa masuk ke dalam nafas tersebut. Disitulah letaknya huruf ain dan juga huruf ha di tenggorokan yang tengah. Perbedaannya huruf ain dan huruf ain ini bergetar, sedangkan huruf ha ini didorong. A, ai, ong, ba. A, ai, ong, ba. Bergetar dia. Sedangkan ha ini tidak bergetar. Ha, hi, hu, bah. Ain, a, ai, ong, ba. Bedakan ya. Kita bahas satu persatu. Huruf ain. Di mana makhrajnya huruf ain? Makhrajnya huruf ain yaitu di wastul halqi, di tenggorokan yang tengah. Atau disebut juga dalam bahasa medis epiglotis. Apa itu epiglotis? Epiglotis itu adalah katup nafas atau pintu untuk menjaga saluran udara. Di mana ketika kita menelan, maka epiglotis itu akan menutup saluran udara tersebut. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa masuk, termasuk air, ke dalam saluran nafas. Nah, disitulah letaknya makhraj huruf ain. Dan huruf ain ini bergetar, menggetarkan epiglotisnya. A, ai, o, ba. Nanti akan ada bedanya dengan huruf ha. Huruf ha ini didorong dari bawah ke atas, mendorong nafas. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Tidak ada getaran. Tapi ketika huruf ain, a, ai, o. Kalau bahasa maaf agak sedikit jorok, ini seperti ngeden huruf ain ini. A, ai, o, ba.
Tapi bukan dan orang yang sulit mengeluarkan pupnya, bukan. Bukan begitu. Biasa saja. A, I, O, ba. Kita bahas sifatnya. Dari segi nafas, dia bersifat jahr, artinya tidak ada nafas yang keluar. Kemudian dari segi suara, dia bersifat tawasut. Tidak begitu mengalir seperti rokhawa dan tidak begitu ditekan seperti syiddah. Jadi tidak ba, tapi ba. Kita tahunya itu tawasut, tekanannya tidak begitu kuat ketika itu sukun ba. Tidak ba, tapi ba. Ada tekanan tapi sedang. Tidak begitu mengalir, tidak begitu kuat. Ya. Kemudian dari segi terangkatnya pangkal lidah, dia bersifat istifal, pangkal lidahnya tidak dinaikkan. Dari segi pertemuan lidah ke langit-langit mulut, dia bersifat infitah. Sama, bagian lidah yang lain pun tidak ikut diangkat ke langit-langit mulut. Dari segi mudah atau susahnya, dia bersifat ismat, artinya dia termasuk huruf yang sulit untuk diucapkan. Kita praktek bareng-bareng. Saya dulu. A, I, O, ba. O, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Bareng. A, I, O, ba. O, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Diulangi bareng-bareng. A, I, O, ba. O, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Selanjutnya huruf H. Di mana makhrajnya huruf H? Makhrajnya huruf H yaitu wastul halqi atau tenggorokan yang tengah. Dalam bahasa medisnya di epiglotis. Apa itu epiglotis? Epiglotis itu katup nafas atau pintu untuk menjaga saluran udara. Di mana ketika kita menelan sesuatu, ketika makan misalnya, maka katup epiglotis tadi akan menutup sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa masuk. Hanya udara saja yang bisa masuk di situ. Makanya ada yang tersedak. Kenapa bisa tersedak? Itu ada sesuatu yang masuk kepada epiglotis. Entah itu permen atau benda kecil lainnya, sehingga dia susah bernafas. Karena saluran itu hanya untuk nafas saja. Kalau ada sesuatu yang lain masuk ke situ, orang akan susah bernafas. Ada caranya supaya bagaimana yang tersedak bisa mengeluarkan benda yang masuk tersebut. Nah, ini hebatnya epiglotis, dia tahu kalau ada sesuatu selain nafas masuk ke dalam, itu tertutup. Disitulah makhrajnya huruf H dan juga huruf Ain. Memang itu sudah menjadi kehendak Allah jika ada sesuatu yang masuk ke situ. Seharusnya tertutup. Mungkin ada kasus, makanya disebut dengan tersedak. Itu berarti kasus lain yang seharusnya tertutup, ini malah masuk tetap. Gitu ya. Jadi huruf H ini letaknya di tengah tenggorokan atau tenggorokan bagian tengah, wastul halqi. Cara pengucapan huruf H berbeda dengan Ain. Ain itu bergetar. A, Ai, O, Ba. Tengah tenggorokan atau tenggorokan bagian tengahnya bergetar. Sedangkan huruf H ini didorong. Jadi tidak ada getaran. Ha, He, Hu, Bah. Walaupun terasa di sini tapi tidak bergetar. Beda dengan Ain. A, Ai. Tapi kalau Ha, Ha, Hi, Hu, Bah. Hati-hati, jangan sampai turun ke bawah sehingga menjadi huruf H. H yang tadi, H yang besar. Tapi ini H kecil, mudahnya ya. H besar, H kecil. Kalau H besar, tenggorokan bawah. Kalau H kecil, ini tenggorokan tengah. Ha, Hi, Hu, Bah. Bah.
Jangan ada serak-seraknya menjadi ha, hi, hu, bah. Ini ho. Kita bahas sifatnya. Dari segi nafas dia bersifat hams, artinya nafasnya keluar. Ada nafas yang keluar. Kemudian dari segi suara dia bersifat rakhawah, tidak ada tekanan. Tekanannya sangat minim. Bahkan terkesan seperti mengalir begitu saja. Ha, hi, hu. Taunya itu adalah rakhawah ketika dia sukun. Bah, bah. Tidak ada tekanan. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah dia bersifat istifal. Pangkal lidahnya tidak dinaikkan. Kemudian dari pertemuan langit-langit sama, dia pun bersifat infitah, artinya bagian lidah yang lain tidak ikut diangkat. Kemudian dari segi mudah atau susahnya dia bersifat ismat, artinya huruf yang sulit untuk diucapkan bagi orang Arab. Mungkin bagi kita juga susah, ya. Karena harus bisa membedakan antara huruf H dan juga huruf H. Justru yang biasa kita lakukan, yang biasa kita ucapkan dalam huruf Latin itu huruf H yang ini, H yang besar. Hahihubah, rumah, sekolah. Nah ini beda justru. Vokalnya berbeda. Bukan H seperti biasa pada huruf Latin. Tapi ini H. Dinaikkan sedikit fokus suaranya ke tenggorokan bagian tengah. Kita tadribat atau praktek bareng-bareng. Saya dulu. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, ma, hi, han, hani, ha. Bareng. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, ma, hi, han, hani, ha. Bareng. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, ma, hi, han, hani, ha. Bisa ya? Diulang-ulang. Selanjutnya yang terakhir huruf ghain dan juga huruf kha. Di mana kedua makhraj ini yaitu berada di adnal halqi atau tenggorokan yang bagian atas, ya, mendekati makhraj lisan. Karena dia ini berada di tenggorokan bagian atas, mendekati makhraj lisan, maka disebutnya makhrajnya huruf ghain dan huruf kha ini ada di akar lidah. Berbeda dengan pangkal lidah. Ini lidah. Ini perbatasan antara lidah dan tenggorokan. Ini namanya akar lidah. Kalau di sini ini pangkal lidah, lidah yang paling ujung. Tapi kalau ini akar lidah. Jadi masuknya kepada tenggorokan. Bukan di lisan atau lidah. Masih kepada halqi. Sekarang kita bahas satu persatu. Huruf ghain. Di mana makhrajnya huruf ghain? Huruf ghain ini makhrajnya di adnal halqi atau tenggorokan yang bagian atas. Karena dia berada di tenggorokan bagian atas, mendekati makhrajnya lisan, maka dia keluarnya di akar lidah. Bukan di pangkal lidah. Ini ujung lidah, ini tengah lidah, ini pangkal lidah, bukan di sini tapi di akar lidah. Dia termasuk kepada tenggorokan, diangkat. Yang mana mengangkatnya ini hampir bertemu dengan langit-langit mulut yang lunak. Yang lunak, bukan langit-langit mulut yang biasa. Coba pegang langit-langit mulutnya. Kalau langit-langit mulut biasa itu keras, tapi huruf ghain ini agak dalam sedikit, dipegang ke atasnya itu lunak. Jadi lebih tepatnya huruf ghain ini adalah akar lidah hampir bertemu dengan langit-langit mulut yang lunak. Hampir. Kalau hampir berarti tidak bertemu.
Makanya salah ketika seseorang mengucapkan go itu bertemu. Go, gi, gu itu bertemu. Huruf G itu bertemu. Kalau ini tidak bertemu, go, gi, gu. Nih, akar lidah hampir bertemu. Go, gi, gu. Seperti ada magnet di sini. Go, gi, gu. Jadi kalau nempel itu dia akan ada keluar sifat baru yaitu qalqalah. Go, gi, gu, bag. Kenapa? Karena nempel. Kalau ditempelkan akan bunyi huruf G dan dia akan mempunyai sifat baru yaitu qalqalah. Padahal huruf ghain ini tidak mempunyai sifat qalqalah. Makanya akar lidahnya hampir bertemu, jangan ditemukan atau jangan ditempelkan ke langit-langit mulut yang lunak. Seakan-akan ada magnetnya. Gha, ri, ru, bang. Kita bahas sifatnya. Dari segi nafas, huruf ghain ini bersifat jahar. Bersifat jahar, artinya tidak ada nafas yang keluar. Makanya mengucapkan huruf ghain ini jangan dicampur dengan huruf kha. Gha, ri, ru. Itu campuran dengan huruf kha. Gha, ri, ru. Dan itu sifatnya hamas kalau huruf kha. Makanya jangan ada nafas yang keluar. Gha, ri, ru. Gha, ri, ru. Bukan gha, ri, ru. Itu campuran antara huruf ghain dan juga huruf kha dan keluar nafas. Maka salah. Karena dari segi nafasnya dia bersifat jahar. Kemudian dari segi suara dia bersifat rokhawah. Kalau rokhawah berarti tidak ada tekanan, mengalir begitu saja. Jadi kalau pengucapan hurufnya go, gi, gu, bag, bag, itu ada tekanan. Berarti dia bersifat syiddah. Sedangkan huruf ghain ini bersifat rokhawah, mengalir begitu saja tanpa tekanan. Berarti jangan sampai ditempelkan akar lidahnya ke langit-langit mulut yang lunak. Ya, jangan begini, tapi go, ri, wu, bal, 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 mengalir begitu saja tanpa ada tekanan. Selanjutnya dari terangkatnya pangkal lidah, dia bersifat isti'la. Bukan hanya sekedar akar lidahnya yang dinaikkan, tetapi pangkal lidahnya pun sama dinaikkan. Tapi fokus utama adalah di akar lidah. Ini makhrajnya. Pangkal lidah ini sifatnya. Sama-sama dinaikkan dan dinaikannya hampir bertemu, tidak sampai bertemu. Gha, ri, ru, bal. Akar lidahnya dinaikkan karena jelas itu makhrajnya. Pangkal lidahnya pun sama dinaikkan, ini sifatnya yaitu isti'la. Bagaimana caranya mempermudah sifat isti'la? Yaitu mulutnya agak sedikit dimajukan. O, ri, u, bal. Kemudian dari segi pertemuan lidah ke langit-langit mulut, dia bersifat infitah. Bagian lidah yang lainnya tidak ikut diangkat. Kemudian dari segi mudah atau susahnya dia bersifat ismat, artinya termasuk salah satu huruf yang sulit untuk diucapkan. Makanya perhatikan pada saat membaca Al-Fatihah, wairil, wairil, bukan goiril, bukan ghairil. Jangan ada G karena itu bersifat syiddah dan padahal rokhawah. Jangan ghairil karena itu campuran gha dan juga kha, hamas masuknya. Jadi wairil maghdubi alaihim, ya. Wairil maghdu. Jangan mag, jangan ada qalqalah. Kita terlibat atau praktek bareng-bareng. Saya dulu. Ghairiru bag,
Ghugan ghani ghagna minal mughni maghigan ghani gha. Bareng. Ghiru bag. Ghugan ghani ghagna minal mughni maghigan ghani gha. Bareng. Ghiru bag. Ghugan ghani ghagna minal mughni maghigan ghani gha. Selanjutnya huruf kha. Di mana makhrajnya huruf kha? Makhrajnya huruf kha yaitu di adnal halqi, di tenggorokan yang bagian atas, mendekati makhraj lisan. Makanya bahasa lain, makhrajnya huruf kha ini akar lidah hampir bertemu dengan langit-langit mulut yang lunak. Yang lunak. Karena kalau langit-langit mulut yang di depannya itu keras. Tapi kalau di akar lidah dinaikkan, coba dipegang, itu lunak dalamnya. Disitulah makhrajnya huruf kha. Akar lidah hampir bertemu dengan langit-langit mulut yang lunak. Dan huruf kha ini agak lebih maju sedikit daripada huruf ghain. Agak ke depan sedikit. Jadi betul-betul paling atasnya tenggorokan. Kita bahas sifatnya. Dari segi nafas dia bersifat hamas. Nah, baru ini ada nafas yang keluar. Khokhihubah. Khokhihubah. Kemudian dari segi suara dia bersifat rakhawah, artinya mengalir begitu saja tanpa tekanan. Sangat sedikit sekali tekanannya. Khokhihubah. Kemudian dari segi terangkatnya pangkal lidah dia bersifat isti'ala. Bukan hanya sekedar akar lidahnya yang diangkat, tapi pangkal lidahnya pun sama ikut diangkat. Yang hampir bertemu dengan langit-langit mulut. Supaya mudah mengucapkan huruf isti'la yang bersifat isti'la, yaitu mulutnya agak sedikit dimonyongkan, dimajukan. Khokhihubah. Selanjutnya, pertemuan lidah ke langit-langit mulut dia bersifat infitah. Bagian lidah yang lainnya tidak ikut diangkat. Dan dari segi mudah atau susahnya dia bersifat ismat, termasuk huruf yang sulit untuk diucapkan bagi orang Arab. Mungkin bagi kita juga susah. Kita terlibat praktek bareng-bareng. Saya dulu. Khokhihubah. Khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Bareng. Khokhihubah. Khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Ulangi bareng-bareng semuanya. Khokhihubah. Khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Itu dia makhraj huruf dan juga sifat-sifat huruf yang keluar dari halqi atau tenggorokan, yang mana fokus suara berada di tenggorokan. Mudah-mudahan Allah fahamkan kita semuanya. Insyaallah minggu depan kita akan bahas makhraj dan sifat huruf yang keluar dari lisan dan juga syafatan. Wallahu a'lam. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kekurangan saya pribadi. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.